Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang deh, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Tiwi, saya sebagai konselor di sini. Saya senang adik bisa datang kemari. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Saya merasa cukup lelah akhir-akhir ini, tapi saya ingin mencoba mencari solusi untuk mengatasinya. Ya, saya mengerti dan saya senang adik bisa mengambil langkah untuk datang ke sini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang proses konseling ini. Baik, Bu. Baik, dalam sesi ini tugas saya adalah mendengarkan adik, memahami apa yang sedang adik alami, dan membantu adik untuk menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, percakapan kita ini bersifat rahasia, jadi adik tidak perlu takut untuk bercerita kepada saya. Itu melegakan, Bu. Terima kasih. Sama-sama, saya juga ingin menekankan sekali lagi kepada adik, di sini adik bebas untuk bercerita apa saja, pokoknya senyamannya adik saja. Sebelum kita mulai, apakah ada hal yang ingin adik tanyakan? Saya rasa belum ada, Bu. Baik, kalau begitu kita bisa mulai dengan mendengar apa yang membawa adik sampai ke sesi ini, apa yang sedang adik rasakan atau adik alami akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya merasa sangat capek dan saya merasa sangat stres. Baik, saya mendengar tadi adik menyebutkan bahwa adik merasa lelah. Bisakah adik ceritakan lebih dalam mengapa adik bisa merasakan lelah? Akhir-akhir ini saya merasa kewalahan dengan banyaknya tugas kuliah. Rasanya tidak ada waktu untuk istirahat. Kadang saya bingung harus mulai dari mana. Saya mendengar bahwa tugas adik ini menumpuk ya. Jadi tugas adik menumpuk ini membuat adik merasa kewalahan dan bingung untuk memulai dari mana. Itu pasti sulit bagi adik. Bisa adik gambarkan seperti apa biasanya jadwal adik dalam sehari? Biasanya saya bangun pagi langsung mulai mengerjakan tugas, lalu mengikuti kelas online atau tatap muka. Setelah itu kembali ke tugas saya lagi. Kadang saya lupa makan atau istirahat. Oh, jadi sebagian besar waktu adik itu dihabiskan untuk tugas dan kuliah, bahkan sampai lupa untuk makan dan beristirahat ya. Itu adalah tanda bahwa adik sedang menghadapi tekanan yang cukup besar. Apa yang biasanya adik rasakan secara fisik atau emosional saat menghadapi situasi ini? Saya merasa sering cemas seperti ada yang mengejar saya. Fisiknya saya merasakan sering sakit kepala dan badan saya terasa lelah dan saya juga merasa sulit tidur. Baik, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Sepertinya tekanan ini tidak hanya berdampak pada emosi adik, tapi juga pada tubuh adik. Itu penting untuk kita perhatikan. Saat ini, apa yang menurut adik paling ingin adik ubah atau perbaiki dari situasi ini? Saya ingin belajar mengatur waktu supaya tidak terlalu stres. Saya juga ingin punya waktu untuk istirahat, tapi rasanya sangat sulit. Itu tujuannya sangat baik ya. Kita bisa mencoba mengeksplorasi strategi untuk membantu adik mengatur waktu dengan lebih efektif, sekaligus menemukan cara untuk meredakan stres yang adik rasakan. Menurut adik, apakah kita bisa mulai dengan membuat daftar prioritas tugas yang sedang adik hadapi sekarang? Saya rasa itu bisa membantu, Bu. Kadang saya merasa tugas saya itu sama pentingnya. Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita coba buat daftar itu bersama-sama ya. Kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Tugas yang mendesak, tugas penting tapi tidak mendesak, dan yang terakhir itu tugas yang bisa menunggu. Bagaimana menurut adik? Baik, Bu, itu terdengar seperti rencana yang bagus. Baik, tadi kita sudah membahas banyak hal hari ini, termasuk bagaimana adik merasa kewalahan dengan tugas, dampaknya pada tubuh dan emosi adik, serta cara untuk mulai mengatasinya. Bagaimana perasaan adik setelah sesi tadi? Saya merasa sedikit lebih lega, Bu. Membuat daftar prioritas tadi membantu saya melihat tugas-tugas dengan lebih jelas. Saya senang mendengar itu, tapi Dek, terkadang
Langkah kecil seperti membuat daftar prioritas memang bisa memberikan kejelasan. Nah, dari sesi ini menurut Ade, apa hal yang paling bermanfaat yang Ade pelajari? Saya belajar bahwa saya tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokus pada tugas yang mendesak dulu akan membantu saya merasa lebih teratur. Nah, tepat sekali. Itu adalah wawasan yang paling penting. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita membuat rencana kecil untuk kedepannya. Misalnya, apakah adik bisa mencoba mengatur waktu dan mengikuti daftar prioritas ini selama beberapa hari ke depan? Ya, saya akan mencobanya. Saya juga ingin meluangkan waktu saya untuk istirahat di sela-sela tugas saya. Ya, itu adalah rencana yang baik. Ingat, istirahat juga bagian dari produktivitas. Bagaimana jika kita bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi perkembangan adik? Kita bisa melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Baik, saya setuju. Iya, baik, terima kasih dia atas kerjasamanya hari ini. Saya melihat Ade sangat berusaha untuk memahami dan menghadapi situasi ini, dan itu adalah langkah yang besar. Jika Ade merasa butuh dukungan tambahan sebelum pertemuan berikutnya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih Bu, saya merasa lebih siap untuk menjalani saya minggu ini. Ya, sama-sama. Saya senang bisa membantu Ade. Sampai bertemu di sesi berikutnya dan semoga Ade bisa menemukan waktu untuk beristirahat. Baik, terima kasih Bu, sampai jumpa. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan.